tiga pasang. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terkini dan teraktual untuk Anda. Bersama saya Virginia Swastika dan inilah Breaking News selengkapnya. Debat publik ketiga atau terakhir pemilihan Kepala Daerah Lampung Tengah menghadirkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Musa Ahmad Ahsan Saad Said dan pasangan nomor urut 2 Ardito Wijaya Komangko Heri. Debat digelar di Munbe Cafe pada Selasa 19 November 2024 mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun debat ketiga Pilkada Lampung Tengah ini mengusung tema pemberdayaan pemuda, industri pertanian dan ketahanan pangan daerah. Untuk selain itu juga tema selanjutnya adalah mengatasi kemiskinan dan stunting dalam peningkatan indeks pembangunan mahasiswa. Tribuner, saat ini reporter Tribun Lampung Fajar Ihwani Sidik sudah berada di lokasi untuk melaporkan secara langsung terkait dengan acara debat. Silakan Fajar. Pertanyaan tidak kami ulangi, mohon perhatikan. Namun tentunya paslon 1 juga harus diperhatikan untuk mengamati. Dan indeks dengan budaya Rusia. Bahwa ini harus sedikit. Yang itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Menurut saja, jadi kalau sama dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang mampu menurunkan tingkat stunting ini Kabupaten Lampung Tengah. Waktu tinggal dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Upaya untuk mengatasi kemiskinan dan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan stunting di tengah masyarakat kita. Tentunya sebelum kita melakukan upaya itu kita harus tahu apa penyebab dari stunting itu bisa terjadi kepada yang ada di Kabupaten Lampung. Yang pertama, tentunya kita harus melihat secara pasti, secara spesifik, karena penyebab dari stunting itu berbeda-beda. Penyebab dari stunting itu ada yang menyebabnya gara-gara dia faktor ekonomi, bisa gara-gara dia susu, bisa gara-gara dia penyakit. Semua itu dari cara yang jelas spesifik untuk bisa mengetahui secara detail yang dimana penyebab stunting yang itu apa, penyakit, itu ekonomi itu langsung kita gerakan bersama-sama. Dengan semua metode meminta kepada semua bidang desa untuk bisa memperhatikan dengan jelas, melihat dengan jelas, mengurangi setiap anak-anak yang terkena stunting, menanyakan kepada mereka, memfoto rumahnya, mereka melakukan pertanyaan dan menyiapkan keluarganya, sehingga akhirnya kita bisa melihat orang penyebab kita stunting. Dengan penyebab kita stunting, kita bisa melakukan penyebabnya dari penyakit, tentunya banyak yang harus dilakukan. Tapi penyebabnya ada berbagai kasus otomatis kita mau melihat pengetahuan ini yang sedang bersama kita semua. Penyebabnya ini tentunya kita harus meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat dan perubahan yang sedang terkena stunting dan membesarkan yang kecil. Oleh karena itu kami tentunya mempunyai metode dan cara. Tahun 2020 stunting itu ada 20,8% dengan sebuah program yang jelas yang menggerakkan semua masyarakat. Akhirnya tahun 2022 28,3%. Tentunya itu kalau dipertahankan dengan itu bisa bersama. Tetapi cara yang tidak bisa. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana caranya menuliskan
walaupun persen 8%, itu akan naik lagi seperti sekarang, jadi akhirnya sudah 7%. Orang itu, kita sudah kehilangannya, harus kita maintain, harus kita jaga secara berkelanjutan supaya akhirnya itu bisa dilaksanakan, diberikan yang belum bisa kita tinggalkan. Terima kasih. Saya cukup. Siapa menanggapi waktu di mana saya berbicara. Baik, terima kasih Mas Ardito. Yang perlu kita ketahui bahwa indeks pembangunan manusia langsung tengah itu ada 73,39%. Ini adalah tertinggi di Provinsi Lampung untuk level kabupaten. Provinsi itu hanya 72,8%. Oleh karena itu, saya sebenarnya hampir sampai oleh beliau, kebijakan pendidikan yang sudah kita ambil selama ini, tinggal bagaimana kita bisa pertahankan dan bisa kita tingkatkan. Cuman saya akan luruskan sedikit saat itu, bukan berarti seperti itu naik, tetapi yang Anda sebut 8,7% itu berdasarkan SSDI, ya, yang ada pada Putra. Kalau sekarang katanya 16,7, karena memang ada perubahan penilaian yang dilakukan oleh SKI. Itu yang berbeda ya. SSDI kita mencapai 8,7%, tetapi disebutkan Anda kita masih ada kenaikan, tetapi ada perubahan dalam penilaian yang di SSDI. Kalau SSDI yang dihitung hanya tinggi badan dan berat badan, tetapi SKI ini banyak cakupan termasuk dari awal sampai akhir. Oleh karena itu bukan materi kenaikan, tetapi memang ada perubahan penilaian yang dilakukan yang melalui SKI. Terima kasih. Masuk. Semoga mohon tenang ya Bapak Ibu ya, mohon terus agar nantinya konsekuensi bisa dilakukan oleh paslon terjadi. Kita bersama sekalian melakukan waktu besar di masa berbicara. Baik, terima kasih. Jadi penilaian 6,7% yang mengurangi metode yang mana itu penilaian tentang stunting. Kalau stunting setahu saya dari dulu sampai sekarang definisinya dia salah. Penilaian tentang stunting yang dinilai dari persentase stunting kita bisa melihat dari metode penilaian yang dilakukan karena setiap banyak metode penilaian itu memang dilakukan dan ada. Oleh karena itu, kita semua yang ada di sini memang seandainya sebuah yang dia tidak bisa berjalan harus kita siap untuk melakukan, siap untuk melakukan, siap untuk berbenah. Serta yang diberikannya dan positif untuk untuk bisa melakukan dan menunjukkan itu dari wilayah itu benar-benar dari sebuah kerja jelas untuk yang melakukan biar itu. Selanjutnya masalah calon nomor 1. Sekarang ini bahwa itu konsentrasi diperlukan untuk pasangan calon. Mohon kita tetap terusin. Kembali kami tegaskan para pendukung mohon untuk tetap tertib, untuk tidak mengganggu jalannya depan. Jika tidak disampaikan dengan jelas, maka akan menyebabkan kedua pasangan calon. Gagasan-gagasan tidak akan tersampaikan dengan jelas di hadapan publik. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Kata-kata selanjutnya, pasangan calon nomor 21 untuk bisa menjawab pertanyaan panelis, tema masih serupa, yakni mengatasi kemiskinan dan stunting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Kami mengundang panelis Dr. Sutio Esos MIP untuk dapat mengundi kode pertanyaan. Silakan Bapak. Mohon untuk dapat disebutkan dan diperlihatkan ke moderator hadirin dan kamera. Kode pertanyaan D. Terima kasih. Baik, kami mengingatkan bahwa semua masih dalam keadaan tersegel, kerahasiaan masih terjaga.
Mohon disimak pasangan calon nomor urut 1 karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Berdasarkan IPPGPM, aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, data prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 sebesar 5,79%. Dan pada triwulan 1 2024, 6,90% mengalami kenaikan 1,11%. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk menurunkan persentase prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah? Waktu yang diberikan 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya tidak tahu angkanya dari mana, tetapi saya melihat bahwa pada tahun 2019 aksi serentak pengumpulan dan intervensi pencegahan stunting di Kabupaten Lampung Tengah ini didapatkan angka stunting 5,39%. Ini bisa dilihat di dashboard website Kementerian Kesehatan. Jadi saya berdasarkan apa yang saya baca di dashboard website Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita ada informasi saya cari dulu. Yang saya tahu itu 5,9%, 9%. Jadi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, saya tidak pernah lain dari mana. Kalau bicara, saya namakan angka di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, apa yang terjadi tentu kita akan melakukan pemerintahan sosial yang saat ini sudah berlaku 1.1.3 mencapai 8.900 jiwa. Oleh karena itu, tingkat miskin dan stunting tidak biayai oleh BPJS Kesehatan. Sudah diberikan kepada menteri yang saat ini juga sudah mencapai 65,63% yang ini. Oleh karena itu sampai 100% ke depannya. Masih tersisa? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa memberikan tanggapan. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, kalau dalam satu naik prevalensi 1,11% dan itu datanya dari panelis itu dari kita orang yang kita bingung diskusinya di mana gitu. Dia memang naik, memang kita harus mencari tahu identifikasi masalah apa penyebab akhirnya prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah naik. Dan kita mempunyai tanggung jawab untuk menghentikan itu agar di bulan selanjutnya jangan sampai dalam 1 bulan naik lagi 1,9%. Nah, jadi kalau misalnya solusi yang kami tahu dari setiap masalah tentunya identifikasi masalah dulu. Naik 1,11%, kita harus naik dulu dari daerah mana saja. Bandar Surabaya, di Surabaya, yang sedang dulu, yang sedang terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Dengan itu kita mencari tahu, setelah kita datang ke sana, identifikasi masalah yang lebih spesifik yang harus dilakukan. Karena penyakit, apakah gara-gara dia kurang siapnya calon ini sebelum akhirnya mereka menikah, mereka asuh dan ekonomi di sekitar mereka. Yang kita sebutkan tadi, itu semuanya metode-metode yang dilakukan untuk persiapan dengan ibu-ibu yang melakukan terkait dengan agar mereka bisa menjadi penyebab. Dan tentunya solusi yang harus diberikan adalah solusi yang sesuai dengan penyebab. Jika ditemukan di tengah masyarakat kita. Dengan itu yang kami lakukan identifikasi masalah yang lebih jelas, jika lebih spesifik yang dipilihkan lebih efisien.
Baik Tribuners, saat ini tengah berlangsung debat publik Pilkada Lampung Tengah 2024 yang digelar di Moon B Cafe pada 19 November 2024. Dalam debat ini, tema yang diangkat adalah pemberdayaan pemuda, industri pertanian, dan ketahanan pangan daerah, serta mengatasi kemiskinan dan stunting dalam peningkatan indeks pembangunan mahasiswa. Adapun Pilkada serentak 2024 di Lampung Tengah menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan positif di berbagai sektor, termasuk dalam hal pangan, pertanian, kesehatan, serta pembangunan manusia. Saya masalah kesehatan, masalah miskin, kita masalah kesehatan pengantin ini sendiri. Ini saya mengenai kesehatan ini. Baik Tribuners, demikianlah breaking news terkait dengan acara debat terakhir pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah 2024. Saya Virginia Swastika pamit, terima kasih dan sampai jumpa.